warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar adik-adik kelas 3 semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik ya. Walaupun kita belajarnya online kayak gini atau tidak bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Kita baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran fikih bab pertama untuk kelas 3 yang menerangkan tentang sholat sunnah rawatib ya. Tujuannya apa sih Bu kita belajar tentang sholat sunnah rawatib? Tujuannya yaitu yang pertama agar kita itu dapat mengetahui pengertian dari sholat sunnah rawatib. Yang kedua, agar kita itu tahu gimana ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan dalam sholat sunnah rawatib ya. Karena memang ibadah yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala dari ibadah wajib merupakan ibadah sunnah ya. Seperti contohnya sholat sunnah, puasa, dan lain-lain. Tapi di sini kita akan membahas tentang ibadah sunnah yang berkaitan dengan sholat sunnah rawatib, karena memang pahala atau kebaikan yang bisa kita dapatkan banyak ketika kita menyempatkan atau melaksanakan sholat sunnah tersebut. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari sholat sunnah rawatib tersebut ya. Pengertian dari sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Contoh adik-adik misalnya mau sholat maghrib, tapi sebelum sholat maghrib kan biasanya suka ada yang sholat sunnah tuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib maupun sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Nah, sholat sunnah tersebut dinamakan dengan sholat sunnah rawatib, yakni jika dilaksanakan sebelum sholat fardu atau sebelum sholat maghrib misalnya disebut dengan sholat sunnah qobliyah maghrib. Sedangkan sholat sunnah yang dilaksanakan setelah maghrib disebut dengan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Begitupun dengan sholat subuh misalnya. Sebelum adik-adik melaksanakan sholat subuh misalnya, adik-adik sholat sunnah dulu nih 2 rakaat. Nah, sholat sunnah tersebut dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah subuh ya. Jadi sampai sini paham ya apa itu pengertian sholat sunnah rawatib. Ingat-ingat ya. Jadi sholat sunnah rawatib merupakan sholat yang mengiringi sholat fardu yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ke sholat fardu itu ada 5 ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Jadi biasanya kan kalau kita melaksanakan sholat sunnah fardu baik itu setelah maupun sebelum, itulah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Oke, selanjutnya setelah pengertian, nah sebelum kita lanjut, ingat-ingat lagi ya, sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qobliyah, dan yang dilakukan setelah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qobliyah ya. Oke, kita lanjut dengan ketentuan sholat sunnah rawatib. Untuk ketentuan sholat sunnah rawatib itu sendiri, ada sholat sunnah rawatib yang sering dilaksanakan oleh Nabi kita atau yang disebut dengan sholat sunnah mu'akkad atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Dan satunya lagi sholat sunnah ghairu mu'akkad atau sholat sunnah yang jarang dilaksanakan Nabi atau tidak terlalu ditekankan ya. Jadi Ibu ulang nih, untuk ketentuan sholat sunnah rawatib tersebut ada 2, sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Kalau sholat sunnah mu'akkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan sering dilaksanakan oleh Nabi. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad merupakan sholat yang jarang dilakukan Nabi atau tidak terlalu ditekankan untuk dilaksanakan ya. Jadi gimana Bu hukumnya sholat sunnah itu? Hukum sholat sunnah tersebut sunnah ya. Jadi kalau kita nggak melaksanakan tidak mendapatkan dosa, tapi alangkah baiknya
jika kita bisa melaksanakan dan menyempatkan diri ya. Untuk perincian jumlah rakaat sholat sunnah tersebut, ibu akan menayangkan salah satu video tentang berapa jumlah rakaat yang dilakukan untuk sholat sunnah rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah ya. Langsung saja, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, mudah-mudahan dapat mempermudah kalian untuk mengingat jumlah rakaat dari sholat sunnah rawatib tersebut. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan via japri lewat WA ke ibu ya. Mungkin dari ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.